silakan Ananda untuk merapikan mejanya terlebih dahulu. Dan kemudian lihat sampah yang ada di laci mejanya, ya. Karena laci meja itu bukan tempat sampah ya. Laci meja itu adalah tempat buku, tas dan sebagainya. Sampah itu letaknya di atas. Baik, teman-teman semua. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, terlebih dahulu kita berdoa, dan nanti setelah itu kita baca surat pendek, ya, agar hati kita menjadi tenang ketika kita baca. Silakan kita kelas. Siapkan sikap berdoa. Berdoa mulai. Sebelum kita mulai masuk ke dalam materi kita, Bapak cek dulu kira-kira kita semua. Siapa yang ada pada ini? Ambil sedikit. Siapa lagi? Marisa? Izin. Oke. Sebelum kita masuk kepada materi, Bapak mau mengajak Anda dulu berpikir ya terhadap persoalan yang kita lihat pada hari ini, baik itu di media sosial maupun secara langsung, baik di televisi, di koran dan sebagainya. Nah, kemudian Anda juga pernah melihat di media sosial, Facebook, di IG, Instagram, bahwasanya ada orang atau wanita yang menampakkan, yang memperlihatkan auratnya, memperlihatkan auratnya dengan berjoget-joget di depan layar kamera. Nah, itu ciri-ciri orang yang apa katanya? Tidak punya rasa malu, tidak menjaga kehormatan, tidak punya rasa malu, tidak menjaga kehormatan. Terkait untuk materi kita pada hari ini, materi kita adalah tentang bagaimana kita menguatkan iman dengan menjaga kehormatan, ikhlas dan malu. Nah, baik Anda semua, ada beberapa tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Silakan, siapa yang mau bisa baca? Ya, lagi silakan. Tujuan pembelajaran 1. Menjelaskan pengertian dalam iman yaitu menjaga kehormatan. 2. Menjelaskan bahasa mengerti dalam iman yaitu menjaga kehormatan. 3. Menganalisis dalam iman yaitu menjaga kehormatan. 4. Membiasakan sikap menjaga kehormatan sebagai bentuk implementasi dalam iman di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. 5. Mengimplementasikan hal-hal sikap iman yaitu menjaga kehormatan. Oke, baik. Itu adalah beberapa tujuan menjaga kehormatan. Jadi kita nanti akan membagi Ananda beberapa kelompok, yang mana satu kelompok itu nanti akan mendapatkan apa materi yang akan dibahas, apa materi yang akan didiskusikan. Bapak bagi saja kelompoknya. Kelompok 1. Kelompok 1 Paras, Fajri, sama Naldo. Kemudian kelompok 2 Ladies, kemudian Ajeng dan Nanca. Sedangkan kelompok 3 itu Supri, Rizky dan
istirahat sebuah. Kepada Anda agar untuk dapat duduk per kelompoknya masing-masing. Kelompok yang sudah Bapak. Baik. Sebelum kita masuk kepada pembelajaran inti kita, Bapak mau membagikan asesmen tentang TTK kepada kalian semua. Silakan Anda isi asesmen yang Bapak bagikan ini. Baik Anda, silakan Anda saksikan video pada materi kita hari ini. Jadi materi kita adalah menguatkan iman dengan menjaga kehormatan, ikhlas, malu, dan zuhud. Oke, silakan Anda simak penjelasan video ini. Berjumpa kembali pada pembahasan materi pendidikan agama Islam kelas 11 tingkat SMK pada kurikulum Merdeka. Pada video kali ini kita akan membahas materi pada bab 7 dengan tema menguatkan iman dengan menjaga kehormatan, ikhlas, malu, dan zuhud. Adapun pembahasan materi yang akan kita sampaikan pada video kali ini, yang pertama adalah menjaga kehormatan, yang kedua yaitu ikhlas, dan pembahasan yang ketiga adalah malu, dan yang keempat adalah zuhud. Kita akan bahas satu persatu. Pertama, menjaga kehormatan. Menjaga kehormatan adalah menjaga harga diri, nama baik, dan kemuliaan diri. Dengan kata lain, menjaga harkat, martabat, dan harga diri manusia. Menjaga kehormatan dalam bahasa Arab disebut dengan doa. Doa adalah proses penjagaan di perilaku seseorang agar sejalan dengan ajaran agama, menghiasi diri dengan akhlak terpuji, dan menjauhi segala bentuk perburukan. Ada macam-macam sikap doa. Satu, doa terhadap diri sendiri adalah mempertahankan serta melaksanakan perilaku yang mulia dan menghindari perilaku yang tercela dimanapun dan kapanpun meskipun dalam keadaan sendiri. Kemudian poin yang kedua, doa terhadap sesama makhluk, yaitu menjaga perilaku yang mulia dan menghindari perilaku yang tercela kepada orang lain, baik di lingkungan, keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dan yang ketiga, doa terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, merasa malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga membuat seseorang untuk selalu melaksanakan semua perintahnya, menjauhi semua larangannya. Yang kedua, ikhlas. Secara bahasa, kata ikhlas berasal dari bahasa Arab berarti murni, tidak bercampur, bersih, jernih, mengosongkan dan membersihkan sesuatu. Ikhlas berarti suci dalam dunia, bersihnya batin dalam beramal, tidak ada pura-pura, lurusnya hati dalam bertindak, jauh dari penyakit dia, serta mengharap ridho Allah SWT. Baik, selanjutnya ada masing-masing kelompok akan mendapatkan beberapa pertanyaan nantinya, dan pertanyaan itu nanti silakan Anda buat melalui proyek. Nah, adapun proyek yang akan kita lakukan pada hari ini yang akan Anda buat adalah tentang mind mapping. Tahu itu apa mind mapping? Dia sampai sama kayak membuat peta konsep, tapi kalau peta konsep itu kan hanya konsep-konsep dasarnya saja, hanya poin-poinnya saja. Tapi kalau mind mapping itu nanti dia lebih ada penjelasannya. Itu yang nanti Anda buat. Nanti mind mapping itu boleh nanti Anda bikin yang menambahkan gambar atau hal-hal yang lainnya seperti pewarna dan sebagainya. Oke,
Oke. Kelompok 1. Silakan dicatat. Nah, silakan dicatat apa materi yang akan didapatkan. Kelompok 1 materi yang diperoleh atau didapatkan adalah membuat mind mapping tentang menjaga kehormatan. Di mind mapping tentang menjaga kehormatan. Apa yang akan dicari, apa yang akan ditulis di dalam mind mapping itu? Mind mapping itu pertama, pengertian menjaga kehormatan. Yang kedua, macam-macam menjaga kehormatan. Dan yang ketiga, apa contoh menjaga kehormatan? Oke ya, itu kelompok 1. Kedua, membuat mapping tentang judulnya ikhlas. Poin pertama, apa yang dimaksud dengan ikhlas? Yang kedua, sebutkan macam-macam ikhlas. Dan yang ketiga, apa ciri-ciri seseorang yang ikhlas? Nah, itu kelompok 2 ya. Kelompok 3, judulnya adalah membuat mapping tentang malu. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan malu? Yang kedua, sebutkan macam-macam malu. Dan yang ketiga, apa hadis yang berbicara atau menceritakan tentang malu? Paham betul? Oke. Baik. Jadi Ananda silakan nanti bekerja. Bagaimana Anda lakukan? Nah, tadi sudah Bapak singgung sedikit bahwa proyek ini yang kalian buat adalah mind mapping. Jadi nanti akan Bapak bagikan kertas masing-masing kelompok 1 lembar, dan di sini nanti silakan Ananda tulis, Ananda buat, Ananda rencanakan apa model dari mind mapping yang akan Anda buat. Nah, sudah tahu ya. Kemudian Ananda silakan nanti Ananda diskusikan ke kelompok, kemudian langsung Anda bekerja. Waktu Ananda Bapak kasih mungkin ada sekitar 15 menit. Ya, terima kasih waktu Anda sekitar 15 menit untuk membuat proyek kita, yaitu mapping tentang pertama tadi menjaga kehormatan, mapping tentang malu di kelas, mapping tentang malu sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah Bapak sampaikan tadi, dan Anda pun sudah mencatat. Oke, silakan Anda kerjakan. Oke, baik Ananda, karena waktu kita sudah habis, selanjutnya Ananda silakan mempresentasikan hasil proyek yang sudah Ananda buat. Masing-masing kelompok, Bapak lihat tadi sudah menyiapkan proyek masing-masing. Oke, silakan kita tampilkan apa yang Ananda buat. Silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan
Bukan contoh menjaga kehormatan terhadap semua manusia dalam lingkungan sekolah. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Cara menjaga kehormatan di lingkungan sekolah yaitu dengan cara tidak menolong oleh teman dan tidak mengejeknya. Apa masih ada yang lain? Oke, dari kelompok lain kan namanya? Ya, oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Apabila yang salah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, itulah presentasi dari proyek yang sudah kalian buat. Baik dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, baik, maka dari pembelajaran kita ini dapat kita lihat ya, apa yang Anda buat ini sudah mulai menarik ya. Nah, ini yang pertama tentang menjaga kehormatan ya, menjaga malu dan ikhlas. Nah, maka untuk sebelum kita tutup pembelajaran kita pada hari ini, kita simpulkan dulu apa yang dapat kita ambil kesimpulan dari materi kita pada hari ini. Bahwasanya mencapaikan iman itu diantaranya ada menjaga kehormatan, ikhlas dan malu. Nah, menjaga kehormatan itu kemarin menjaga kehormatan itu adalah menjaga harga diri, menjaga nama baik, menjaga martabat dan lain sebagainya. Kemudian menjaga kehormatan itu terbagi menjadi 3. Ada menjaga mu'ah terhadap diri sendiri atau menjaga kehormatan terhadap diri sendiri. Yang kedua, mu'ah terhadap sesama makhluk atau menjaga kehormatan terhadap sesama makhluk yang lain, seperti antara kita dengan sesama manusia. Yang kemudian yang ketiga, mu'ah terhadap Allah atau mu'ah kepada Allah. Yang dimaksud adalah bagaimana kita senantiasa selalu tunduk, patuh dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian contoh mu'ah itu banyak. Contoh dengan lisan dan perkataan kita harus berhati-hati untuk mengucapkannya. Jangan sampai lisan ini menyinggung atau menyakiti hati saudara-saudara kita. Jadi kalau kita bisa menjaga lisan kita, menjaga perkataan kita, berarti kita sudah menjaga mu'ah terhadap sesama manusia. Yang kedua yaitu adalah ikhlas. Ikhlas. Ikhlas itu secara bahasa artinya murni, ya, bersih. Artinya ketika kita melakukan sesuatu, contohnya apakah menolong orang, berbuat baik kepada orang, itu betul-betul kita murni, ikhlas karena Allah. Jadi katakan ikhlas karena Allah artinya nggak ada tujuan lain, nggak ada maksud lain. Nah, kita menolong saudara kita, Legis menolong misalnya Nalica, nggak ada tujuannya bagaimana Nalica pun nanti akan membalas ya apa yang sudah dibantu terhadap Legis tadi. Jadi nggak ada mengharap balasan, nggak ada mengharap imbalan. Itu adalah ikhlas. Begitu pula kita kepada Allah, kita beribadah seolah hanya kepada Allah, berharap ridho Allah. Kemudian yang ketiga adalah malu. Malu itu apa? Malu dalam bahasa Arab disebut dengan al-haya. Apa itu al-haya? Ya, seseorang yang mampu menahan dan menutup dirinya. Jadi ketika dia kalau kepada Allah, ketika dia tidak melaksanakan perintah Allah, dia juga merasa malu. Tetapi ketika sebaliknya, ketika dia pun melaksanakan apa yang dilarang Allah, dia pun merasa malu. Itu malu. Nah, itulah penjelasan pembelajaran kita pada hari ini yang dapat kita simpulkan. Baik anak-anak semua, sebelum kita tutup, Bapak akan berikan soal asesmen akhir kepada anak-anak
silakan Anda kerjakan. Silakan kerjakan. Baik, saya cukupkan ya. Sekarang kumpulkan. Baik, itulah materi kita pada hari ini. Bagaimana pembacanya? Menyenangkan? Alhamdulillah. Baik, silakan ketua kelas. Baik, Ananda. Sebelum ketua kelas menyiapkan kelasnya pada hari ini, kita lanjutkan insyaallah pembelajaran kita di minggu yang akan datang terkait tentang bagaimana akhlak terhadap sesama manusia. Baik, silakan ketua kelas. Silakan.